KKA. Simpatistar juga masuk. Trap lagi mencoba untuk overtake dan nempel. Ragu-ragu untuk overtake bus. Langsung overtake. Gaspol. Di belakang kita ada bis nih, kita kasih jalan dulu. Rawangi SC21 gaspol. Ini putra pelangi nonstop jumpa sama Simpatistar nonstop. Kita sekarang udah hampir memasuki ke Kota Birut. Posisi jam 12:05. Depannya ini bakal lanjut untuk ngejar nonstop Putra Pelangi. Posisi kecepatan lari udah di 120 km/jam. Simpatistarnya juga lari tuh. Beda sensasi kejar di belakang Volvo dengan kejar di belakang Scania. Scania dia lebih condong ke suara turbonya bunyi. Simpatistar pas di depan Putra Pelangi sekarang. Ini trek lurus sebenarnya. Jalan, tinggal momen kita. Berani kita langsung tempel, takutnya nggak nombak berapa lagi.
aksennya. Belum ada kesempatan untuk overtake. Patisar jarak-jarak sekitar 50 meteran di depan Putra Pelangi. Nggak main lampu sen, jadi kita agak sedikit was-was untuk ngekor pas di belakangnya. Udah nggak kelihatan sekarang. Udah Patisar. Di belakang Polko terasa pelan tapi macam kencang gitu. Jadi di belakang Scania kita macam terasa kencang, mungkin karena suara mesinnya juga, suara turbonya mendecing. Tapi Volvo-nya udah jauh aja nih.
Sekarang posisi jam 12:14, kita sampai di kota Biren. Ini di depan jalur 2-nya kota Biren. Simpatisan masih belum kelihatan. Oh, itu jarak-jarak sekitar 100 meteran. Kecil nampak lampunya. Nempel lagi Simpatisan versus Putra Pelangi. Dua-duanya kelas non-stop. Satunya Scania, satunya Volvo. Mantap, duel antara dua PO sama-sama satu kelas non-stop ataupun SE21 yang beda body, beda chassis. Dan kita sekarang di Kabupaten Biren, baru lepas kota Biren tadi, sekarang menuju ke Matang.
tikungan, Sebatisar lewat, Putra Pelangi gagal. Ada kendaraan juga. Harus nempel. Tikungan seperti ini kita harus nempel. Jadi kalau lewat ekornya bus, kita insya Allah lewat juga. Kabupaten yang berbeda. Masih bisa gas terus. Udah lumayan lama nempelnya nih. Udah 15 menit untuk vlog ini aja. Di depan kita harus ekstra hati-hati karena udah mau masuk ke jalur 2 jalur 2 di Kota Matang. Takutnya kita ambil kanan pas trotoar. Jadi harus memang nempel pas di tengah bis kita. Nggak boleh keluar ke kanan. Salah bisa kena trotoar. Udah sampai di Matang, jalur 2 Matang. Posisi jam 12.23. Seharusnya kita makan dulu di sini, istirahat. Perut juga ada lapar, tapi karena ini momen gaspol. Ngacir tuh Volvo. Udah sekitar 20 menitan untuk ini aja, belum kelar pertarungan.
ada tikungan patah yang harus ekstra hati-hati juga kita. Patah. Sama sepati star di depan. Tadi pas kita jalan sendiri memang terasa pelan. Pas sudah ada lawan, baru terasa kencangnya. Kalau menurut pengalaman saya pribadi, naik Volvo itu kalau memang supirnya mau main ya, mau balap, mungkin kalau untuk tarikan awal spontan setelah masuk tikungan dan overtake kendaraan itu mungkin duluanan Volvo gitu dibandingkan Scania untuk pengoperan giginya. Gagal, putar lagi. Tikungan ini agak ngeri sebenarnya kita. Ada cahaya lampu. Gaspol. Depan banyak jalan lumayan lurus dan lebar. Mungkin di situ kesempatan Scania untuk overtake Volvo.
sekarang di 90 km per jam. Cukup panjang duelnya ini. Tadi karena kita nggak nampak. Ragu-ragu mundur. Udah mau nyampe ke Grogol. Terang dari depan. Udah 30 menit mainnya nih. Ini di depan kita juga udah mau masuk ke Kabupaten Aceh Utara. Ntar kita juga mau lihat ini Putra Pelangi sama Sepati lewat Jalan Elang ataupun masuk ke Los Mawe. sanggup untuk dikejar Volvo-nya.
dan Aceh Utara. Sekarang kita di Kabupaten Aceh Utara, di depan Jalan Ela KKA. Belok ke kanan. Kalau ada yang belok berarti kita ngekor. Masuk Jalan Ela kita. Putra Pelangi sen kanan, mudah-mudahan masuk KKA. Karena kita juga lebih cepat kalau lewat KKA. Batistar juga masuk. Kalau untuk di jalur ini itu susah untuk overtake karena memang sempit. Kita selagi masih santai, sebatang dulu. Panjang, udah sekitar 45 menit udah ini videonya. Baterai kamera kita tinggal 30%. Mudah-mudahan tahan untuk sampai overtake aja. Di lintasan ini kita juga pribadi harus ekstra hati-hati karena banyak lubang di jalan ini. Ini salah satu jalan lingkar luar, dulunya dipakai untuk jalan pengeboran minyak di Kabupaten Aceh Utara. Dan juga dipakai untuk jalan menuju ke pabrik kertas KKA. Jadi sekarang udah dibesarkan, banyak bis kendaraan pribadi yang lewat dari sini karena jalannya juga lebih cepat, nggak ngelewatin Los Mawe dan relatif sunyi. Apalagi udah sekarang posisi jam 12.39, itu hanya kendaraan lintas saja yang ada di sini. Jadi jalannya cuma segini lebarnya, sempit, pas-pasan. Kalau lewat truk, crash-crashannya itu pasti harus ngerem. overtake. Jadi kalau bis di depan udah lari segitu ya segitu aja mungkin. Setelah jalan dari Krumane ini menuju ke Simpang Kakak, terus Simpang Kakak menuju ke Bukit Rata, itu lumayan lebar. Trap lagi mencoba untuk overtake dan nempel. Sangat disayang
kan baterai kamera kita udah tinggal 27%. Mudah-mudahan cukup. Crash spacean mobil pribadi aja bus langsung tarik air retarder. Bisa di overtake itu di depan overtake-nya setelah simpang. Ini kita belok ke kanan ke Takengon, bis ke Takengon belok ke kanan. Kita lurus. Ini simpangnya kanan Takengon. Ini setelah jembatan di depan itu jalannya lumayan lebar. Sekarang udah lebar. Di sini kesempatan untuk overtake.
gandeng lagi. Spatistar gandeng non-stop trap lagi. Ini kita mau keluar dari Jalan Ela. Tepatnya di daerah Bukit Rata. Sampai Simpang kita belok ke kanan, belok ke kiri arah ke Banda Aceh, putar balik masuk ke kota. Di belakang kita ada bis tuh. Ada 2 bis yang dari Losmawe. Posisi nempel Putra Pelangi dan Spatistar. Jam 1:06. Kita masih berada di Kabupaten Aceh Utara. Tadinya kita motong jalan lewat Kabupaten Aceh Utara, jadi nggak masuk ke Kota Madia Losmawe. Jarak sekitar 50 meteran ada bis di belakang kita. Tapi belum tahu dari PO apa dan jenis bisnya apa. Pelangi juga sekarang masih di depan Spatistar. Di belakang kita juga masih ada bis. Ini cahaya terang di bokongnya Spatistar itu dari lampu tembaknya bis.
Cuman kita juga belum bisa kasih jalan karena posisi jalannya sempit. Lebih bagus kita lari di pas di belakang Spati aja. Kalau ada celah ntar baru kita kasih jalan. Atas keberangkatan jam-jam 8 itu masuk ke kota Losmawe ya, kelas nonstop, motong jalan. Jadi kalau kita bilang udah adalah jumpanya dengan bis keberangkatannya lebih awal tadi. Cuman yang di belakang kita ini kita belum tahu apa. Di depan juga ada stop lamp bis. Di depan Putra Pelangi, jarak-jarak sekitar 100 meteran di depan Putra Pelangi. Keadaan semakin seru. Baterai kamera tinggal 29%. Tadi sempat kita cas sebentar di Jalan LKKA. Mudah-mudahan full moment. Jadi kalau dari arah Medan itu bis yang beriringan itu di daerah Langsa, kalau di daerah dari Banda Aceh berarti di wilayah Losmawe. Ini kalau dari suara Airsusnya itu jenis 2542 ataupun 1836 bis yang di belakang kita. Sampai ke gedung kita, masih di Kabupaten Aceh Utara. Putra Pelangi di belakang. Putra Pelangi. Oh, Armada Indah. Armada Indah di belakang kita. Kita kasih jalan dulu biar main di habis ini. Cuma di sini memang posisi jalan juga masih sempit. salah satu tikungan patah. Di depan ada Simpatisar non-stop Scania kalau nggak salah. Mungkin tadi yang non-stop Scania masuk ke kota Losmawe, ada penumpang yang turun ataupun ada penumpang yang naik. Jadi sekarang udah jumpa lagi nih. Tadi selang sekitar 40 menitan keberangkatan dari Banda Aceh.
biasanya nih. Kalau berhenti di sini biasanya beli nasi. Nasi prang. Kita tunggu lagi dulu. Udah semakin seru. Setelah tadi berhenti beli nasi, ini udah jalan lagi. Spatistarnya di depannya pas Armada Indah. Tikungan manis, ngebul asapnya. Enam. Kita harus gaspol lagi di depan karena ada putra pelangi 1836 tadi. Sempati semakin jauh dari Armada Indah. Di depan trek lurus. Kalau ada kesempatan gaspol. Gaspol. Truk lagi udah semakin mendekat tuh dari Spatistar. Apaan nih? Lampunya terang. Radu. Overtake. Spatistar. Truk lagi 1836. Kehilangan momen satu.